Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustaz Rifki Rashidi hafizahullahu ta'ala, para santriku, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita beserta dengan para hamalatul Quran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlullahi wa khassatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengumpulkan kita dengan para ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah generasi terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz pas jalan di bawah itu tiba-tiba ngelihat tulisan ini, bagus sekali. Rumah Quran Qurrata Ayun yang didirikan oleh alumni dari Asyurkati, Ustadz Rifki Rashidi. Di sini Ustadz menarik sekali membaca visi dan misi yang ada. Yang pertama, di situ tertulis terbentuknya pribadi penghafal Al-Quran, berakhlakul mulia dan mampu menjadi suri tauladan. Sesuai dengan visi misi diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian teringat sebuah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, ta'allamul adaba qabla an tata'allamal ilma fa inna bil adabi tafhamul ilma. Pelajarilah oleh kalian adab terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari ilmu. Kenapa? Fa inna bil adabi tafhamul ilma. Karena ketika adab sudah kita pelajari, Allah akan memberikan keberkahan ilmu dan kepahaman ilmu tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat negara kita, Indonesia yang kita cintai. Kira-kira kurang orang pintar tidak? Turah kalau kata orang Jawa. Ada orang Jawa ya? Turah. Negara kita sudah sangat kelebihan orang-orang pintar. Akan tetapi justru yang kita lihat, negara ini dirusak oleh orang-orang yang pintar. Yang merusak negara kita bukan orang-orang yang bodoh, petani, rakyat biasa, orang-orang lugu, justru orang-orang yang taat. Ditarik pajak, bayar. Diperintah ini taat dan lain sebagainya. Akan tetapi justru yang merusak tatanan negara kita adalah orang-orang yang pintar. Pintar yang bagaimana? Dunal adab. Makanya menjadi orang pintar itu gampang, akan tetapi tidak mudah untuk menjadi orang pintar yang beradab. Maka visi yang dicantumkan Rumah Quran Qurrata Ayun luar biasa. Terbentuknya pribadi penghafal Al-Quran, berakhlakul mulia dan mampu menjadi suri tauladan. Semoga dari teman-teman semua lahir generasi seperti ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian yang memegang negara adalah orang-orang seperti antum semuanya. Karena Ustadz yakin negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau yang memegang adalah orang-orang yang berilmu, yang dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang kita lihat adalah negara kita, negara yang sangat kaya raya. Kurang apanya kalau dibandingkan hanya Qatar, Saudi, Dubai, yang mungkin mereka hanya mengandalkan gas minyak. Apakah kita tidak punya? Lebih dari itu. Akan tetapi negara kita justru di mata dunia dipandang sebagai negara yang miskin. Karena kekayaannya ya dimakan oleh orang-orang yang pintar, akan tetapi orang-orang yang pintar yang tidak berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu semoga lahir generasi-generasi yang hafizul Quran, berakhlakul kalimah, beradab dari rumah Quran Qurrata Ayun ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah perkataan murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Rabi' bin Sulaiman. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Wa idza aradta salaha qalbak au ibnak au man syi'ta salahahu fa'auda'ahu fi riyadil Qur'an sayuslihuhu Allah. Kalau engkau menginginkan hatimu menjadi baik, kita ini ingin menjadi pribadi yang baik, ataupun ingin seorang bapak ibu menginginkan seorang anaknya menjadi baik, ataupun menginginkan siapapun menjadi pribadi yang baik, maka pesan beliau adalah fa'auda'ahu fi riyadil Quran. Maka titipkanlah anak-anakmu ke taman-taman Al-Quran. Maka merupakan keputusan yang luar biasa, yang tepat. Orang tua antum suruh daftar ke sini. Itu keputusan yang luar biasa. Beliau orang tua antum berinvestasi jangka panjang. Kalau mungkin orang-orang umum yang ada sekarang di luar ini, mereka memplanning investasi yang mungkin sifatnya hanya duniawi, jangka pendek. Padahal umur manusia, a'mari ummati baina sittin au sab'in. Umur umatku, umur umat Nabi Muhammad SAW, ya paling kisaran antara 60 ataupun 70 tahun. Habis itu selesai. Akan tetapi orang tua antum menitipkan di taman-taman Al-Quran, beliau berpikir panjang. Tidak hanya nanti sekolah SD di tempat favorit, kemudian lanjut SMP favorit, SMA favorit, perguruan tinggi favorit, mendapatkan pekerjaan yang mapan, ternama dan sebagainya. Habis itu yang ujung-ujungnya juga nanti 70 tahunan udah meninggal, selesai. Akan tetapi ketika antum dititipkan orang tua antum ke taman-taman Al-Quran, maka dari setiap huruf yang antum baca, yang antum hafal, walaupun antum nanti sudah meninggal, orang tua antum tetap mendapatkan pahala dari itu semuanya. Dan berpikir panjang di luar 70 tahun setelah itu, bahkan sampai akhirat nanti. Maka alhamdulillah secara tidak langsung sebenarnya kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua yang seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan yang indah dari seorang ulama. Beliau mengatakan kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani asbaha 'azim. Segala sesuatu kalau sudah namanya bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Baik mulia di hadapan manusia ataupun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu generasi terbaik siapa? Dalam hadis khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, dengan para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik karena beliau dicelup dengan celupan Al-Quran. Ustadz misal mengibaratkan mengambil sebuah kertas yang putih, kemudian kertas itu Ustadz sobek ataupun Ustadz kurak-kurak lah gitu. Kira-kira apa respon teman-teman ini? Ustadz ngeruak-ngeruak kertas putih ini yang gak ada isinya, nggak ada respon kayaknya ya biasa ya kertas biarin aja. Tapi kertas yang putih ini yang tadinya tidak bernilai, kemudian di kertas tersebut dituliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kalam Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ada orang yang mungkin menyobek ngeruak-ngeruak, maka kita sebagai manusia yang beriman yang normal, kita akan emosi. Karena apa? Kertas yang tadinya biasa menjadi kertas yang mulia di hadapan kita juga. Karena di situ dituliskan kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalam Allah, kertas yang tadinya biasa jadi mulia.
Kemudian kita sudah sangat tahu familiar bagi Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia pertama yang kelak akan membawa kunci surga, dan umat beliau tidak akan bisa masuk surga kalau beliau belum membukakan kuncinya. Beliau bisa menjadi nabi dan manusia yang paling mulia sampai akhir zaman nanti dikarenakan Al-Quran ada dalam dirinya dibanding nabi-nabi yang lain. Mekah, Madinah sampai sekarang dan sampai hari kiamat insya Allah akan menjadi dua kota yang akan dikunjungi oleh manusia sedunia. Orang-orang berkorban mengeluarkan biaya jutaan, bahkan haji sekarang ratusan juta, hanya untuk mengunjungi dua kota mulia. Padahal kering kerontang ya. Enak di kita, gunung-gunung, sawah yang hijau-hijau. Kenapa? Karena kemuliaan yang ada di dua kota itu disebabkan Al-Quran turun di dua kota itu. Jadi kota yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Al-Quran turun di Makkah dan Madinah, sehingga ada istilah Makkiyah Madaniyah. Sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kesehatan sampai akhir Ramadan nanti ya, sehingga bisa memaksimalkan ibadah di dalam memenuhi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan tersebut. Enggak usah bingung nanti teman-teman, ketika bulan Ramadan adalah syahrul Quran, fullkan, maksimalkan totalitas antum untuk berduaan dengan Al-Quran. Ibadah yang lain memang banyak, akan tetapi para salaf kalau sudah datang Ramadan semuanya tuh diliburkan. Imam Ahmad pekerjaannya liburkan, taklimnya liburkan. Imam Asy-Syafi'i sampai disebutkan kan, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Asy-Syafi'i beliau biasa kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau ngatamkan Al-Qur'an 60 khatmatan, 60 kali khatam. Luar biasa diliburkan, namanya Syahrul Qur'annya. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada Al-Qur'an sekali lagi. Ada Al-Qur'an turun di bulan ini. Ada malam yang sangat mulia yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan karena Al-Qur'an turun di malam itu. Luar biasa. Maka ketika kita ingin menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah pasti mulia juga di hadapan manusia, maka jadilah kita ahlul Qur'an. Pokoknya kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbah azim. Segala sesuatu kalau yang namanya sudah bersinggungan dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man hafadzal Qur'ana wa 'amilahu bima fihi ulbisa walidayhi tajan ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال. Barang siapa orang tua yang memiliki anak yang rajin baca Al-Quran, rajin hafal Al-Quran, berusaha mengamalkannya, maka janji dari baginda Nabi Muhammad SAW bisa. Kelak di hari kiamat nanti Allah akan memakaikan mahkota kemuliaan, Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya, yang mana oleh Nabi diumpamakan cahaya mahkotanya itu lebih terang daripada cahaya matahari yang menerangi dunia. Padahal matahari itu kita keliling Jakarta aja selalu akan terang itu. Dan insya Allah keluar Jakarta masih terang selama belum malam. Itu kemuliaan yang keluar pancaran cahaya dari mahkota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua yang memiliki anak para penghafal Al-Qur'an. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Kemudian kalau orang tuanya saja Allah berikan kemuliaan seperti itu, bagaimana dengan pelakunya? Antum-antum ini. Tentu secara naral pelakunya akan Allah berikan kemuliaan yang lebih dari itu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sebagai manusia yang normal punya kekhawatiran, Ustadz kalau saya disibukkan hanya bergelut dengan Al-Quran, nanti bagaimana saya, pekerjaan saya, ekonomi saya dan lain sebagainya. Secara tidak langsung ketika terbetik pertanyaan dalam hati walaupun tidak terucap seperti itu,
secara tidak langsung kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, "Man syaghalahul Qur'ana an dzikri." Barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Qur'an daripada mengingatku, memohon kepadaku, wa mas'alati, dan memohon meminta kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking sibuknya teman-teman ngaji murojaah sampai enggak sempat doa minta kebutuhan-kebutuhannya. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang setiap harinya meminta. Dan alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Ustadz dari dulu ketika menjadi santri di Iskarima, didoktrin oleh asatid, tidak ada yang namanya doktrin bekerja. Tidak ada yang namanya doktrin mencari uang bagaimana. Doktrinnya adalah belajar, menghafal, murojaah, berdakwah, mengamalkan. Sampai sekarang alhamdulillah Allah mencukupi kebutuhan. Istri dapat, anak dapat, rumah dapat, mobil dapat. Artinya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama kita jujur dan benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, mendakwahkan, berusaha semaksimal mungkin bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti u'tiya afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah akan memberikan sesuatu yang belum diberikan kepada orang-orang yang mungkin setiap harinya meminta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya tentu masalah itu nggak usah dipikirkan. Pokoknya sekarang ada segala sesuatu kan perlu tahapan. Tahapan teman-teman semua sekarang adalah memaksimalkan di dalam menghafal Al-Quran. Baik itu bacaannya dimaksimalkan, hafalannya dilancarkan. Yang mana ini akan menjadi kebanggaan yang terbaik buat orang tua kita. Kita tidak bisa memberikan bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua dalam bentuk mungkin mau ngasih mobil, ngasih rumah. Akan tetapi kita bisa memberikan bentuk birrul walidain yang lebih baik dari itu, yaitu memberikan mahkota kemuliaan besok di surga. Dengan cara apa? Sekarang jadi ahlul Quran. Ngasih mobil sebatas di dunia selesai. Akan tetapi orang tua, tidak ada orang tua yang lebih bangga daripada kelak di hadapan Allah dipakaikan mahkota kemuliaan itu ya. Maka dari itu udah fokus sekarang, berjuang, menghafal. Ustadz jenuh, capek, dan lain sebagainya. Emang perjuangan enak. Lebih baik prinsipnya gini teman-teman, bersusah-susah dahulu, nanti bersenang-senangnya. Jangan pingin santai dulu. Segala sesuatu perlu proses. Apakah bayi yang baru lahir kemudian langsung bisa naik tangga ke atas, langsung lari? Tidak. Dia merayap dulu ya, ngesot gini. Kemudian agak berdiri, jatuh. Kemudian pegang dinding, kalau kata orang Jawa istilahnya rambatan. Kemudian berjalan berapa langkah jatuh. Berjalan, jalan cepat bisa lari. Itu adalah proses. Yang jelas jangan memikirkan masa depan yang sudah dipastikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita pikirkan adalah masa depan yang belum dijanjikan, yang belum kita pasti akan kemananya, yaitu masa depan kita antara surga dan neraka kan belum pasti. Ada yang udah bisa memastikan masuk surga? Oh, enggak ada. Nah, kita planning ke situ ya karena belum pasti. Kalau sukses tidaknya dunia, mau menjadi apa, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfadka, selama kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, selama kita menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah juga akan memberikan hak-hak kita. Bis, yakin. Dan setiap keringat, setiap lelah, setiap ngantuk, setiap capek yang teman-teman rasakan sekarang pasti tidak akan terlewat dari catatan malaikat yang kelak nanti akan dibacakan ketika
timbangan buku amal dibuka. Nggak kerasa nanti, wah Masya Allah, mereka yang kesehariannya tersibukkan dengan mengejar dunia, sekarang bahagia, oke. Besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala timbangannya ringan. Kita yang mungkin sekarang susah-susah, yang memang itu perjuangan yang harus kita jalani, insya Allah yakinlah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala timbangan kita akan lebih berat daripada mereka semuanya. Yang penting pertama, fokuskan lagi ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap perjuangan kita tidak akan pernah luput dari catatan malaikat yang kelak kita akan melihat, kita akan memanen dari hasil jerih payah selama kita berjuang di dunia ini. Jangan lupa juga libatkan selalu yang namanya doa orang tua. Di sini ada kesempatan nelpon. Jangan kalau nelpon mi jajan habis. Jangan gitu terus. Insya Allah orang tua paham. Sesuatu yang sepele kadang mi didoakan agar mas ngafalnya mudah, agar hafalannya cepat lancar. Jangan bosan-bosan doa seperti itu. Dan jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan ridho orang tua. Nanti orang tua kalau udah sakit hati, walaupun ya kita nggak tahu ada sedikit ketidakridhoan, bahaya itu. Kuncinya bahaya hanya di orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Kalau orang tua sudah ridho, urusan dunia akhirat kita yakin Allah mudahkan. Tapi kalau orang tua terlebih ibu sudah tersayat dengan mungkin pelanggaran kita, tindak tanduk kita di pesantren yang tidak menyenangkan, tersayat hatinya, maka ngeri, itu bahaya, hati-hati ya. Jadi pesan terakhir Ustadz, kalau ada penelponan selalu rutinkan minta doa, jangan minta jajan terus. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon doa juga ini kami dari As-Surqati bertiga sebentar lagi nih jam 10, ya udah 9:15 akan ke bandara, dan insya Allah nanti sore Ustadz Rifki terbang duluan, kemudian Ustadz dan Ustadz Plato akan terbang di malam hari jam 10 kurang. Semoga niat perjuangan ini Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah beri kesehatan. Dan karena di sana baru dibangun Islamic Center, lahan dakwah yang pertama yang kita akan aktifkan dakwahnya, semoga kita bisa mengharumkan nama Indonesia dan mengharumkan Al-Quran di Jepang nanti. Karena fi ayyi ardin tata' wa anta mas'ulun anha, tugas seorang hamba adalah dimanapun kaki kalian berpijak, maka kewajiban dakwah ada di situ. Antum sekarang fasenya adalah fase thalabul ilmi, mempersiapkan ilmu untuk bekal nanti menjadi dai, terjun ke masyarakat. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya, memudahkan proses menghafal kita, Allah meridhoi kita, orang tua meridhoi kita, dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau tanya dikit-dikit saja. Enggak ada yang mau tanya-tanya, berbagi pengalaman deh. Udah pada kenal Ustadz? Belum dikenal kan Ustadz Rosyidi? Oh, udah. Iya, boleh tak kenalin dikit lah, kenalan sendiri. Ustadz Diding Fathuddin, lahir di Kuningan, orang tua tinggal di Cirebon. Pendidikan dulu MTS-nya di Al-Mu'min Temanggung, lanjut ke Iskarima 2002, lulus tahun 2006 ke Salatiga mendirikan Ma'had Tahfidzul Quran As-Surqati. Salah satu murid Ustadz beliau Ustadz Rifki Rosyidi, yang Masya Allah sudah tidak terasa sudah lulus dari Sudan, dan insya Allah akan lanjut S2. Beliau belum mau menikah, kamu thalabul ilmu dulu biar kayak Imam Nawawi gitu. Tapi enggak, insya Allah akan menikah juga. Kemudian baru 1 tahun Ustadz merintis As-Surqati. Ustadz ada seleksi waktu itu jadi imam di Jakarta sini, Islamic Center. Pernah kebakaran Ustadz ya kalau salah ya. Di Islamic Center Ustadz seleksi dari 350 peserta imam
Ustadz kata Allah menjadi orang yang bejo. Orang bejo tuh kadang ngalah ke orang pinter kalau kata orang Jawa gitu. Diambil 22, Ustadz termasuk di dalamnya. Maka luluslah Ustadz seleksi menjadi imam di Qatar. Tujuannya bukan murni ingin jadi imam, ingin mencari peluang di Rosah di Timur Tengah ya. Siapa tahu nanti yang penting berangkat dulu bisa. Ternyata yang namanya imam 5 waktu kan waktunya kagok Ustadz. Akhirnya nggak bisa kuliah resmi, hanya bisa bermulazamah dengan beberapa masyayikh yang ada. Di antaranya Allahyarham Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dekat ya, masya Allah di Qatar. Kemudian baru 1 tahun setengah kok nggak bisa kuliah ya. Kemudian di sana jadi imam tuh digaji. Sholat 5 waktu digaji 2008 itu 8,5 juta. Oh, enak, bujangan punya uang 8,5 juta per bulan. Wah, pikirannya pengen nikah aja. Pulang ke Indonesia ya udahlah nikah, kuliah. Kemudian balik lagi ke Asurkati sampai sekarang. Tapi sampai sekarang Ustadz juga masih tetap belajar. Kewajiban belajar bukan berjanji menjadi Ustadz selesai belajar ya. Tidak. Nanti saya sudah lulus dari Qurratu Ayun, udah selesai. Enggak. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah Ustadz sampai sekarang masih talaki. Dan lagi Ustadz Mujahid ya doakan saat ini sebentar lagi selesai, lagi ambil qiraat juga nih. Insyaallah udah juz 28. Nah, 2930 ya beberapa riwayat sedang diselesaikan insyaallah. Ya semoga adik-adik, teman-teman semuanya Allah mudahkan juga fokus ke sekarang fase yang antum lewati ya, jangan mikir yang belum waktunya, semua planning sedang Allah planningkan, maksimalkan Al-Qur'annya. Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat fid dunya wal akhirah. Di akhirat nanti insya Allah surga kita yakin. Di dunia Al-Quran itu kalau kita ikhlas, tulus, akan Allah mudahkan urusan dunianya. Termasuk alumni-alumni kami, karena Al-Quran mudah ke kedokteran juga. Saja kuliah kemana dan menjadi mahasiswa-mahasiswa terbaik yang hafal-hafal Al-Quran ini. Yakinlah Al-Quran akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dah fokus, nggak usah pikirannya kemana-mana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.